Shalom. Selamat pagi. Tetap semangat. Siapa yang semangat angkat tangan. Yang kurang semangat angkat tangan. Yang tidak semangat. Luar biasa. Boleh nggak sekali lagi aja kita berdiri ya. Kasih high five atau toast. Ya, katakan semangat. Ya. Tapi jangan semangat. Luar biasa. Beri tepuk tangannya Maria Bella. Oke, silakan dulu. Ya, Tuhan, kembali saya boleh berada di tengah-tengah saudara ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami umur 1 hari lagi hari ini. Dan kami belajar, saya belajar kalau bangun pagi itu terima kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan telah menambah umur saya 1 hari lagi. Jangan tunggu setahun, belum tentu sampai setahun. Itu enggak sih? Setahun panjang umur, panjang umur. Tiap hari mengucap syukur. Ya? Siapa yang tidur tadi malam? Yang tidur tadi malam? Oke. Yang belum tidur? Nggak berani. Takutnya waktu dokter khotbah dia tidur. Oke, enggak lah. Saya tertinggal. Nah, saudara, mengucap syukur kalau kita bangun pagi masih bisa menggerakkan kaki. Betul nggak sih? Oh, saya masih muda. Saudara, 2 bulan lalu ya, Mas. Kami melayani seorang anak muda kok meninggal. Usia baru 30-an. Minggu ini agak banyak umurnya. Ya, dan saya kenal dengan mereka ini, beda usianya dengan saya hanya 2 tahun gitu. Dalam 1 minggu ini meninggal. Wah. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Tapi jangan pusingkan kapan kita dipanggil pulang. Tapi biar kita fokus bukan berapa banyak usia kita, tapi bagaimana kita hidup. Setuju nggak saudara? Setuju? Kalau secara manusia Tuhan Yesus di dunia umurnya berapa? Kurang lebih 33 tahun, betul? Dan kehidupannya yang dinyatakan di Injil itu hanya kurang lebih 3 tahun atau 2 tahun setengah. Tapi membawa dampak di seluruh dunia, bahkan sampai di kekekalan. Amin. Saudara percaya kualitas hidup lebih penting dari lamanya hidup? Yang setuju? Boleh kan? Oke, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa saudara dan saya ada saat ini itu semata-mata karena pemeliharaan Tuhan? Amin. Betul nggak sih? Penjagaan Tuhan. Kita nyebrang nggak diserempet motor, nggak ditabrak mobil. Oh, aku pakai mobil nih. Iya. Tapi banyak orang-orang itu, bahkan anak dari teman saya kecelakaan tuh mati di depan. Saudara, Tuhan yang jaga, Tuhan pelihara, Tuhan yang rawat. Itu kesimpulannya adalah pemeliharaan Tuhan. Saya ngulik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti pemeliharaan itu adalah pemeliharaan, penjagaan, dan perawatan. Berapa banyak di antara saudara, bapak, ibu, teman-teman yang mau terus dijaga, dirawat, dipelihara Tuhan? Mau? Keluarga kita juga? Halo anak-anak yang masih punya orang tua, bukan orang tuamu semata-mata yang jaga, pelihara, rawat engkau. Mereka terbatas tahu. Betul gak sih? Kami orang tua terbatas, nggak bisa 24 jam, jangankan 24 jam, 6 jam aja terus kami memantau, nggak bisa. Tapi punya seorang sosok pribadi yang luar biasa.
Dialah Tuhan Yesus Kristus. Penciptamu, penciptaku, juru selamatmu, juru selamatku. Penebusmu, penebusku. Dia raja di atas segala raja. Dia pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Biar kita bergantung sepenuhnya fokus kepada Kristus. Desember ini kalau nggak salah fokus pada Kristus, betul. Tema bulan Desember ini fokus pada Kristus. Bukan hanya Desember ini, saya sangat yakin kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala dapatkan tema ini juga untuk mempersiapkan masuk di tahun 2024. Fokus terus sama Kristus. Fokus sama Kristus bukan berarti tiap hari terus doa, terus baca Alkitab, nggak ngapa-ngapain. Bukan begitu. Baca Alkitab, temukan apa prinsip-prinsip kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita terus dipelihara, ada di dalam pemeliharaan, penjagaan dan perawatan Tuhan. Siapa percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil? Amin. Berapapun besar masalah yang saudara dan saya hadapi, tantangan, percayalah itu tidak kekal. Setuju? Pasti ada jawabannya, pasti berakhir, pasti ada solusinya. Katakan, apapun masalahku, pasti ada solusinya. Apapun masalahku, pasti ada solusinya. Setuju? Saudara, subtema yang saya diberikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala tentunya, adalah pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Wow, ini jadi khusus bagi orang percaya. Bagi saudari yang belum percaya, percayalah. Amin. Selagi masih hidup, ya, percaya. Kata percaya ini bahasa aslinya kan pisteo, pistis. Punya arti itu sebenarnya percaya ya, mempercayai dan mempercayakan. Itu namanya percaya. Kalau saudara dan saya, kita hanya sampai level percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tapi kalau kita gak mempercayakan diri kita, hidup kita kepada yang Maha Kuasa itu belum percaya. Nangkap saudara? Oke, kata percaya gitu loh. Nah, saya juga lagi belajar, kami juga belajar, saya keluarga juga lagi belajar untuk hidup. Saudara, bukan berarti kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara orang percaya bahwa maka itu kita nggak ngapa-ngapain. Enggak, saudara. Nah, saya ingin ajak saudara tolong lihat klip, sudah siap klip ini ya, klip ini menarik saudara. Beberapa waktu lalu saya dikirimi, saya lihat, bagus. Ya, oke, lihat nih. Ya. Ini burung gagak, dia mau minum, tapi nggak bisa. Tapi lihat. Oke, thank you brother. Tolong kasih tahu sebelahnya, jangan kalah sama burung gagak. Jangan kalah sama burung gagak. Ngerti maksudnya loh? Ngerti ya? Burung gagak kalau diam aja, itu kan sudah tersedia minum, betul nggak sih? Tapi kan dia nggak bisa. Dia punya banyak pilihan loh, saudara. Salah satu pilihannya, ya udah daripada pusing-pusing dia cari ke sungai kan, bisa kan? Betul nggak sih? Tapi yang di depan mata itu udah siap untuk diminum, tapi kok susah.
Sulit gitu. Tapi sulit belum tentu nggak bisa. Betul nggak sih? Burung gagak ini aja bisa. Saya nggak tahu apakah ini memang ada yang perintahkan, nggak tahu. Setahu saya nih, burung gagak itu salah satu burung yang sulit diajar, gitu loh, setahu saya. Saudara, tetapi lihat, burung gagak lihat ada air siap untuk diminum, tapi nggak bisa minum. Tapi dia nggak putus asa, dia nggak menyerah, dia nggak give up gitu loh, nggak quit, berhenti. Ada satu statement katakan begini, ya, quitter never win. Quitter tuh berhenti. Orang yang berhenti nggak pernah menang. Winner, pemenang, never quit. Pemenang nggak pernah. Boleh dong ngomong sama-sama. Paling enggak ya, kalau nanti pulang dari ibadah, khotbahnya apa itu loh. Quitter never win. Winner never quit. Katakan sama-sama. 2, 3. Gak apa-apa ya, kita belajar bahasa Inggris ya. Saya juga Inggris saya isi little I can lah ya. Oke. Winner never quit. Pemenang nggak pernah berhenti. Bukan never give up ya. Never quit. Tapi quitter, orang yang stop, nggak pernah menang. Quitter never win. Yuk sama-sama kita hidupi quote ini ya. Saudara, pemeliharaan bagi orang percaya bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa. Kita kan sudah lewati yang namanya tadi worship leader Pak Rofi. Pak Rofi katakan kita sudah lewati masa-masa suka, yaitu pada waktu lockdown, ngeri juga ya. Ngomong sama orang, jangankan ngomong sama orang lain ya, sama anggota keluarga aja curiga banget, betul nggak sih? Ya, COVID, batuk sedikit, COVID, bersin sedikit, COVID, ya. Nah, seperti itu. Tapi akhirnya kita bisa lewati. Karena siapa? Tuhan. Amin. Oh, aku minum vitamin, yes. Tapi kalau bukan Tuhan yang jaga, percuma. Ini kalau bukan Tuhan yang jaga ya. Tapi bukan berarti kita melakukan apa-apa. Seperti tadi. Nah, kita akan lihat di sana. Kita punya pemikiran begini. Mungkin ada di antara kita, kalau pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya, wah pokoknya semua luar biasa deh. Punya rumah 1 gedung dan punya 2, 3, 4 dan punya harta, dan juga kalau makan itu enggak, nasi tempe tahu sayur, nasi tempe tahu. Oke. Saudara, yang namanya pemeliharaan Tuhan kan luar biasa ya. Amin, bisa. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Tapi kita akan lihat satu tokoh ini, ya, saudara. Oke, saudara lihat tokoh ini siapa? Di Alkitab, Elia, saudara. Nah, Alkitab kata begini. Lalu Elia pergi, dan Elia itu melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Siapa Elia? Dia seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang percaya banget sama Tuhan, dipelihara oleh Tuhan pada masa kelaparan saat itu. Tapi bagaimana caranya Tuhan memelihara? Ini seperti ini. Tuhan perintahkan, kamu Elia pergi ke sungai Kerit. Artinya apa? Ada bagiannya Elia yang Elia harus kerjakan dong. Betul gak sih? Dan Tuhan tunjukkan, kamu gak kemana-mana. Kamu mau mendapatkan itu namanya makan minum, bukan menurut caramu, tapi dengarkan, ikuti perintahku. Kan begitu istilahnya. Oke? Nah, ini ada di 1 Raja-Raja. Nah, lihat, setelah itu apa?
Sungainya kering, saudara. Ada kalanya atau ada masanya sungai itu gak terus berair, kering. Lah mau minum apa? Halo? Pak, Bu, saudara, teman-teman. Ingat ya, Tuhan gak merem. Tuhan gak pernah berhenti memperhatikanmu. Dia tahu kalau hambanya ini mengalami krisis air. Dia tahu engkau sedang mengalami apa. Tuhan perhatiin. Dari awal sampai tadi mau firman, lagunya fokus kepada Tuhan Yesus sebagai Bapa. Bapa yang baik, lebih baik dari Bapa dunia. Dan selanjutnya apa? Disuruh pergi ke Sarfat. Tuhan bilang kata Tuhan, pergi ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau, memberi engkau makan. Wah, nggak tahu ini nggak ditulis. Mungkin Elia membayangkan udah capek nih, gue makan roti, makan daging dari burung gagak. Saudara, burung gagak itu salah satu burung yang rakus tahu. Tapi toh kalau diperintahkan Tuhan dia makan tuh daging. Iya. Aduh, luar biasa saudara pemeliharaan Tuhan. Tapi selesai itu Tuhan suruh pergi ke Sarfat. Ada seorang janda mau pelihara kamu. Pikirannya kan mungkin janda kaya nih. Kamu udah berhenti lah mau makan cuma tempe tahu ya sekali-kali makan paha ayam lah gitu toh. Boleh dong makan nasi campur misalnya di sini baik nasi campur ya. Saudara yang sekali-kali kan boleh. Saudara tahu ternyata Elia ketemu dengan janda miskin. Kenapa? Karena saat ditemui janda itu sedang mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk mengolah yang di rumahnya hanya ada segenggam tepung. Enggak dibilang ada gula, ada apa lagi, enggak, tepung. Katakan sama-sama tepung. Dan minyak sedikit dalam buli-buli, udah itu aja. Dari tepung dengan minyak bisa dibuat apa? Tolong ibu-ibu, Bu, bisa bikin apa itu? Tawar, betul dong? Gak ada apa tadi bilang. Janda ini katakan setelah Elia lihat luar biasa ya. Orang yang percaya bergantung penuh sama Tuhan, dia akan dipimpin terus sama Tuhan. Dan orang itu juga tahu ini perintah Tuhan. Ya, maka itu saya juga belajar sih untuk belajar peka terhadap suara Tuhan. Ya, dia katakan, tolong Bu, buatkan aku kue. Pertama minta minum dulu. Setelah minum, oke, janda itu pergi. Belum jauh, tunggu dulu. Sekalian buatin kue. Baru sih janda itu ngomong. Di rumahku demi Tuhan Allah yang hidup, di rumahku hanya ada segenggam tepung, hanya ada sedikit minyak dalam buli-buli. Kami akan buat dan kami rencanakan ini buat kami, buat saya dan anak saya. Setelah itu besok kami akan mati. Itu firman Tuhan juga. Dia tahu ini terakhir dia hidup. Tapi Elia bilang apa? Tolong buatkan dulu buat aku. Kalau dipikir, maaf ya, kurang ajar juga nih Elia. Udah tahu, udah tinggal sedikit. Udah pokoknya lu bikin aja buat gue deh. Misalnya bahasa kawin. Udah jangan ngomong, buatin itu. Gitu kan? Tapi luar biasanya janda ini. Dia taat. Pergi. Kenapa? Karena sebelum dia pergi, ketika Elia katakan buatkan dulu buat. Setelah itu buatmu dan buat anak. Dan beginilah firman Tuhan. Tepung yang ada padamu tidak akan habis. Itu janji firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih percaya akan janji Tuhan? Pak, Bu, saudara, teman-teman, ini Alkitab.
perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian, satu kata yang sama, perjanjian. Ini semua janji Tuhan. Buat siapa? Katakan buat saya. Buat saya. Katakan semua janji Tuhan di Alkitab buat saya. 2, 3. Betul nggak sih? Kasih tahu juga buat lu. Juga buat lu. Saudara lihat ya, ternyata memang biar begini, memang kan enak loh. Nah saudara, kita akan lihat. Setelah itu nggak berhenti sampai di situ. Elia ini setelah dia mengadakan sebuah KKR bertanding dengan kurang lebih 450 nabi palsu. Dia juga 400, jadi totalnya 450. Saudara, setelah selesai itu kan Elia ini membunuh semua nabi-nabi Baal. Saudara, setelah itu dia diancam oleh istrinya Ahab yang namanya siapa? Isabel. Katakan sama-sama Isabel. Isabel. Oke, saudara, dia ancam begitu, dia akhirnya luar biasa ya. Orang sekali Elia ketika diancam oleh seorang wanita. Wah, itu mah Elia. Jangan buru-buru menghakimi. Kalau kita di posisi Elia seperti apa, Pak? Halo, lebih kuat. Elia takut, betul-betul takut mati. Mudah-mudahan Tuhan, dia pergi kepada guru. Udahlah, buat aku nggak beda dengan yang lain-lainnya. Udahlah, mati aja. Dia tidur. Ketika dia tidur, dibangunin oleh malaikat. Bangun. Di dekatnya ada roti, ada air, roti air. Itulah. Ini Elia. Bukan berarti saudara mulai saat ini kita makan, minum, bukan berarti itu ya. Jangan salah nangkep nih, ya kan? Saudara, dikasihnya roti air lagi. Pak, Bu, saudara, teman-teman, saya ingin ajak kita fokus ya. Fokus hidup kita bukan perkara soal makan, minum, pakai jasmani. Lihat ini, saudara tahu akhir hidupnya seperti apa? Dijemput oleh kereta berapi dari surga. Wow. Dia salah satu yang tidak mengalami kematian. Diangkat hidup-hidup. Yang pertama sebelumnya adalah Henokh. Saudara, mari sama-sama ketika saya dapatkan tema ini, Pak Gin, Bu Tuti, saya pikir, pemeliharaan Tuhan, gampang. Ini masalah makan, minum, pakai, soal pekerjaan. Enggak loh. Ketika saya persiapan terus, ya Roh Kudus tuntun ini. Jangan kita fokus, maka itu ada ayat yang katakan kan. Ya, jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Betul gak sih? Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, yuk kita fokus. Memang kita harus kerja seperti tadi tuh, ada usaha kita, bagiannya kita. Tapi saudara tahu, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perawatan Tuhan bukan soal makan, minum, pakai utamanya. Nah sekarang kita akan lihat lebih lagi ya. Jadi apa dong prinsip pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya, bagi saudara dan saya? Prinsipnya apa? Tolong perhatikan saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 28 katakan begini. Saya sengaja ada yang saya bold ya. Ini penekanan kita pada saat ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu dengan terus Ia yang memanggil kamu adalah Ia juga akan menggenapinya. Lanjut, saudara-saudara, sama
dengan cium yang kudus, demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini, lalu kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Boleh nggak dihafal hanya dalam waktu 5 detik, kalimat terakhir. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. 1, 2, 3, 4. Oke, yang lihat dulu. 2, 3. Kasih karunia Yesus menyertai kamu. Oke. Berapa banyak di antara kita yang percaya sampai saat ini kasih karunia Yesus Kristus menyertai? Akan terus menyertai saudara? Amin. Menyertai kita dalam masuk tahun 2024? Amin. Sepanjang tahun 2024? Amin. Siapapun presidennya? Amin. Betul. Nanti pasti ada ujian kok. Tapi percayalah ada kasih karunia Tuhan. Nah, kita akan lihat saudara ya. Ternyata inilah prinsip pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Yang pertama, dari ayat tadi ya. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu seutuhnya. Katakan utuh. Utuh itu seluruh. Maka itu saya tadi katakan beberapa kali. Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani kita, yes. Tapi lebih itu, yang terutama adalah roh dan jiwa kita. Sampai Tuhan Yesus pernah katakan kan, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini, tapi akhirnya jiwanya binasa. Elia hanya makanannya apa? Dari apa bahannya? Tepung dan minyak. Minumnya apa? Air. Tapi kalau memang itu perintah Tuhan, sehat bro. Amin. Haleluya. Mengucap syukur kalau kita masih bisa makan. Berapa banyak dari kita yang masih bisa makan sampai saat ini? Masih bisa makan? Setelah ini, setelah ibadah mau makan? Makan. Kiranya udah bakso, somai, apalah gitu. Somai Chris. Tidak ada bosnya. Oke, saudara. Jangan fokus kepada perkara ini, saudara. Ini hanya kemah. Kalau bahasanya Paulus itu Rasul, ini kemah. Satu waktu kita akan mati. Ya kalau Tuhan kendaki kita diangkat, dipuji Tuhan ya. Tapi itu pun juga diubah mendapatkan tubuh kemuliaan. Kalau yang ini, Pak Bu, saudara, teman-teman, ini akan nyatu dengan tanah. Biarlah fokus hidup kita kepada perkara roh dan jiwa kita. Sudahkah engkau dan aku benar-benar percaya banget sama Tuhan Yesus Kristus? Kita akan mengalami penjagaan penuh, penjagaan terhadap roh kita, jiwa kita. Dan tadi sempat di awal, saya waktu ujian awal, saya buka-buka ayat yang tadi. Karena memang saya nggak dapat ayat apa itu tadi. Sebenarnya saya lihat salah satunya apa? Tuhan menjagamu dan menjagaku supaya hati kita tidak dikuasai oleh kejahatan. Tuhan jaga. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan soal jasmani, tetapi rohmu dan jiwamu. Karena Tuhan mau saudara dan saya bersama dengan Dia, bukan hanya di bumi aja, tetapi nanti di kekekalan kita, Alkitab katakan berjumpa muka dengan muka. Jadi selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi fokus hidup kita. Jadi tujuan akhir hidupmu bukan di dunia ini, tapi di kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Tuhan kan menyediakan untuk kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita apa? Tadi disinggung oleh Pak Rohani juga. Mungkin yang sebelum-sebelumnya juga disinggung dan bahkan ditegaskan oleh Bapak Kepala juga. Baca Alkitab, ketika kita baca Alkitab bukan ini karena rutinitas, karena sebagai orang Kristen, bukan Pak Bu, saudara. Kita perlu makanan rohani. Nggak cukup hanya seminggu sekali dengar khotbah.
Bahkan ada seorang hamba Tuhan dan saya setuju. Dia kata begini, khotbah yang powerful, yang benar-benar dapat mengubah hidupmu dan hidupku, ya, namanya mengubah hidup ya. Terus ini ketika engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap hari. Kenapa Roh Kudus langsung bicara kepada kita? Halo. Dan dari firman Tuhan juga ini kita dibukakan. Kenapa kita harus bekerja? Bukan mencari uang, tetapi kita memaksimalkan potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri kita. Dapat gaji? Yes. Dapat upah? Yes. Kau bekerja supaya Tuhan dimuliakan. Setuju gak? Jangan pernah berhenti untuk berkarya, jangan pernah berhenti berusaha. Tuhan sedang dimuliakan lewat kehidupan. Terus saudara, lanjut. Ternyata ini pemeliharaan Tuhan sempurna. Katakan sempurna. Sempurna. Katakan sama-sama sempurna. Sempurna. Oke, saudara, sempurna itu artinya apa? Kan tadi kita baca, semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Saudara, sempurna itu bukan soal lengkapnya. Kembali lagi kita kontekskan dengan Elia. Bukan berarti kalau kebutuhan jasmani kita sempurna. Memang kita diajari 4 sehat 5 sempurna, betul. Ada apa namanya? Ada terakhir susu ya. Yang saya ingatnya terakhir aja susu. Oke, saudara, it's okay. Tetapi yang dimaksud sempurna itu apa? Bahasa asli itu telios. Sengaja saya tulis supaya paling enggak saudara dapat. Telios artinya apa sih? Telios itu bukan sempurna, tujuan. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan hidup ini, jalankan kehidupan ini sesuai dengan tujuannya Tuhan, berarti kita sudah sempurna. Atau kita sedang menjalankan hidup yang sempurna di hadapan Tuhan. Ketika sudah bekerja, ketika saudara sedang berusaha atau dagang, hanya dagang, mohon maaf ya, saya nggak tahu kalau ada di antara saudara sedang berdagang gado-gado. Tapi ketika sudah berdagang gado-gado dengan ketulusan, dengan penuh kesungguhan, dengan takut akan Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, mengikuti aturannya Tuhan, saudara percayalah bahwa engkau sedang melakukan hidup yang sempurna. Ya, sesuai dengan arti sempurna di sini. Saudara terus dan saya, kita terus jalankan kehidupan ini sempurna, terpelihara sempurna. Artinya apa? Terpelihara sesuai dengan tujuannya Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Kita boleh dagang, menjual sesuatu, tapi pastikan itu yang sesuatu yang kita jual adalah sesuatu yang berkenan sama Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu dikatakan apa? Sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Gak pernah berhenti. Percayalah sampai Tuhan jemput saudara dan saya, Tuhan masih pelihara, Tuhan masih jaga, Tuhan masih rawat saudara. Beberapa hari lalu saya sama-sama dengan keluarga ada pergi naik mobil, tetapi di mobil ketika kami ngobrol saya teringat akan seorang guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ini udah lama, orangnya sederhana banget. Saya sebutlah namanya Ringgit. Namanya Ringgit. Sederhana banget. Dia nggak terlalu banyak bicara, maka itu dia nggak pernah ajar. Tapi di guru sekolah minggu artinya ngomong gitu ya. Sedikit bicara, tapi banyak bekerja. Dia ringan tangan. Artinya ringan tangan itu bukan nolong ya. Ringan tangan itu banyak banget. Ada yang kotoran, terutama soal konsumsi, dia nggak perlu disuruh tuh, langsung cuci dan sebagainya. Setia banget, betul saudara, nggak banyak komplain. Saudara tahu, akhir itu memang dia ya karena faktor apa latar belakang, jadi dia ada mengalami sakit. Saya nggak tahu sakitnya apa. Sampai dia diinfus dan sebagainya, dan ini keluar dari. Dan menjelang akhir hidupnya, ada seorang yang bercerita ke saya. Tahu nggak dia ketika dia mau menghembuskan nafas terakhir, dia tertawa. Dalam keadaan ini masih ada infus sonde kali ya, seperti itu dari ini. Tapi dia dalam keadaan sangat-sangat angkal banget. Dia melihat di tempat tidur dia di rumah sakit. Dia tertawa. Dia masih katakan begini,
Yang nemuin itu cerita ke saya. Dia kata, kenapa gitu? Tuhan Yesus datang ngomong begini, tapi dalam keadaan kan. Setelah itu plus yang saya mau tekankan di akhir hidup, sekalipun dia banyak mengalami penderitaan, tapi dia tetap konsisten hidup sesuai dengan tujuan, hidup sempurna dari Tuhan. Akhir hidupnya bukan malaikat maut yang jemput, tapi Tuhan Yesus. Stefanus di perjanjian di Kisah Para Rasul, dia mau mati atau menjelang kematiannya, dia mati karena dia raja batu. Satu batu letak, tapi menjelang akhir hidupnya, paling tidak ada dua hal yang saya ingat. Yang pertama, Bapa, jangan tangguhkan kesalahan pada mereka. Dengan kata lain, ampuni mereka yang lagi ini raja megang batu. Dalam keadaan begitu, habis darah keluar. Dan yang kedua, aku melihat anak Allah berdiri, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saya lihat, saya baca isi Alkitab, nggak ada yang seperti dia. Selalu bisa bayangkan dong, ketika berdiri itu apa? Standing applause. Berdiri, bangga banget. Yesus melihat Stefanus sampai akhir hidup. Dia bangga banget sama Stefanus. Sampai Yesus berdiri memberi hormat, bangga banget. Aku bangga sama kau Stefanus. Berapa banyak di antara kita yang rindu hidupnya menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Fokuslah kepada perkara rohani, jiwa dan juga jasmani. Tuhan yang pelihara. Secara cepat saja saya katakan, paling nggak ada 3 support. Yang pertama adalah komunitas. Penting sekali untuk kita punya saudara-saudara seiman. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya ada? Ini bukan karena hebatnya kita sebenarnya, tapi karena ada orang-orang saudara-saudara seiman berdoa buat saudara dan saya. Yang percaya boleh. Saudara didoakan oleh orang-orang lain. Apa saudara seiman? Terutama oleh Bapak Kepala dan Ibu Kepala. Dan biar kita juga belajar mendoakan lain. Kita juga peduli sama orang lain. Yang kedua, ini dia. Kabar baik. 3 kali. Kabar baik. Tadi dikatakan, bacakanlah ini kepada semua orang. Artinya apa? Bacakan apa? Bacakan surat yang mendatangkan kabar baik. Mulai dari hari ini, yuk sama-sama kita belajar mengeluarkan kata-kata, yaitu apa? Kabar baik. Memang kita dapat info ini, ada virus baru kan, bakteri itu apa namanya, yang menyerang pneumonia, ya. Seperti itu, oh itu oke. Tetapi harus diakhiri dengan kabar baik dong. Tapi percayalah, ada perlindungan khusus dari Tuhan bisa. Bagian ini kita tetap kita kerjakan. Kenapa? Kabar baik, katakan sama-sama kabar baik. Yang pertama komunitas. Jadi dalam komunitas itu juga dalam komsel, pasti di sini ada komsel, banyak komsel kan. Komsel di komsel bukan merupi, ya, oke merupi sih, bukan mengkonsep maksud saya, bukan menghakimi, tapi menyampaikan kabar baik, saling menguatkan satu sama lain, saling menghibur, kabar baik. Di keluarga juga yuk sama-sama kita belajar ya. Setuju saudara? Katakan sama-sama kabar baik. Kabar baik. Yang paling baik adalah ini. Firman Tuhan, apa yang tertulis di Alkitab? Berita tentang Yesus Kristus. Yang ketiga yang terakhir, support kita adalah ini tadi, kasih karunia. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa lewati hari hidup kita bisa bekerja,
kita bisa melakukan itu. Yes, itu karena penjagaan, pemeliharaan, perawatan Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Berapa banyak kita yang mau tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, yang hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan? Kasih waktu Pak sebentar. Saya sampaikan sebuah kesaksian. Apakah mau saya kesaksian? Atau boleh? Saudara, please. Mungkin namanya istri saya. Bagaimana kami ini juga dapat anugerah Tuhan, dan ini nanti apakah singkat-singkat saja, kami nggak bisa detail, tetapi nanti untuk keterangan lebih lanjut bisa hubungi dan saudara. Saudara nangkap ini, bagaimana kami sekarang tinggal di mana dan seperti itu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Melengkapi khotbah ini, saya bersaksi bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kami sebagai hamba Tuhan dari awal pandemi sampai saat ini. Banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, percayakan janji Tuhan. Kita akan mengalami pengenapan janji Tuhan itu secara pribadi. Saya secara pribadi, kami secara pribadi waktu pandemi sebagai hamba Tuhan, suami saya tidak bisa pelayanan selama 2 tahun. Oleh karena kasih karunia Tuhan, seperti yang tadi dikatakan, kasih karunia Tuhan yang menopang kami, memberi hikmat kepada saya, sehingga saya bisa masak, saya bisa Tuhan kasih hikmat buat saya untuk saya berjualan makanan lewat online atau lewat grup-grup, lewat teman-teman sekolah gitu ya. Saya bersyukur Tuhan pelihara kami. Bahkan saya bilang sama anak saya kerja, dan dia juga kan kerja di Starbucks sebagai bukan full timer, dia sebagai barista, dia sebagai part time. Waktu saat itu juga di stop sementara. Tuhan pelihara dengan cara saya berjualan. Saya bilang, gaji kamu lebih besar, pendapatan kami lebih besar dari gaji kamu di Starbucks juga. Itu cara Tuhan pelihara kami sehingga kami bisa melewati pandemi dengan saya berjualan dengan berbagai macam cara. Tuhan kasih sumber itu buat saya. Ada orang titip dagangan. Pokoknya setiap saya lihat sesuatu, Tuhan kasih ingatkan saya, coba kamu pasarkan. Saya dagang tutup masker, pokoknya makanan saya dagang, just tip, oleh-oleh dari Bandung, dari Karawang. Itu Tuhan kasih. Sebenarnya saya nggak kepikir ke situ, tapi ada aja yang tawarin saya gitu. Tante mau gak jualan ini, tante mau ini gak? Saya bersyukur kita lewati pandemi tahun 2000 sampai saat ini. Setelah saya di tengah tahun 2021, saya tidak pernah berkeluh kesah. Sekali lagi kami tidak pernah bersungut-sungut. Saya katakan kalau yang lalu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, dan seterusnya Tuhan akan tolong. Mami khawatir nggak? Mami takut nggak? Saya nggak takut. Saya seperti yang tadi saya katakan, kalau yang lalu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, seterusnya Tuhan akan tolong kami. Saat itu setelah tiba-tiba ada yang nawarin saya kerja. Cici mau kerja nggak? Di mana? Di sebuah stasiun TV ya, di acara MasterChef Indonesia. Saya bilang, menurut kamu saya nggak muda loh saudara bapak ibu saudara sekalian. Tahun depan usia saya genap 60 tahun. Saya bersyukur di tengah-tengah usia saya ya menurut saya sudah senior lah, sudah 50 ke atas ya. Ada yang tawarin saya, Cici mau kerja nggak? Menurut kamu saya masih bisa kerja nggak? Cici bisa kerja. Oke, saya terima tawaran itu, dan saya kembali berdoa sama Tuhan. Ada Tuhan, apa rencana Tuhan untuk saya bekerja? Yang pertama Tuhan katakan, Tuhan bekerja, Tuhan memberi saya kesempatan untuk menerima berkat Tuhan. Yang kedua, Tuhan bicara buat saya, Tuhan beri saya kesempatan untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan buat saya itu di bidang memasak FMNB. Yang ketiga, Tuhan katakan, Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk memberkati, untuk menolong orang lain. Saya bersyukur pada saat itu saya bekerja,
tiba-tiba pada kesempatan lain lagi saya ketemu dengan teman saya punya perusahaan juga. Dia katakan, Tiffany, Febri masih kerja di Starbucks nggak? Masih. Mau kerja sama saya nggak? Saya bilang dia suka cita banget, dia senang banget kerja di Starbucks. Dan lulusan sekolahnya accounting ya. Tapi dia senang di sampai saya kesel. Kamu ngapain kerja di Starbucks kalau mami kuliah di kampus, kayak kerja di kantor? Tiba-tiba saya bilang, coba kamu telepon sendiri sama anakku. Saya bersyukur tiba-tiba ditelepon langsung sama anak saya. Dan kamu mau kerja nggak Febri sama tante? Kirim surat lamaran. Saat itu langsung saya diterima di kerja di sebuah perusahaan sampai saat ini. Itu sangat luar biasa. Dan juga yang terbaru adalah kesaksian saya untuk pindah untuk soal berkat materi ya. Yang terbaru adalah MasterChef yang season sekarang sudah selesai. Saya kerjanya sistem kontrak itu saudara. Tiba-tiba ya Tuhan ya selalu kan, karena saya punya kebiasaan untuk bikin sesuatu, saya bikin krim bintang Ebi, saya pasarkan. Sampai saat ini saya bersyukur nggak kerja, tapi ada lagi berkat Tuhan lewat penjualan krim bintang yang sampai tahun depan sudah ada yang order. Tiffany tanggal 14 Januari saya order 45 toples ya. Dan sekarang saya ngomong di Tiffany, saya bersyukur Tuhan tuh sungguh luar biasa. Di rekeningnya Tiffany saya mau transfer sekarang. Saya bersyukur sama Tuhan itu pemeliharaan secara materi buat kami. Terus yang terakhir adalah soal kontrakan rumah. Kami masih kontraktor Bapak Ibu, kami belum punya rumah, masih pindah-pindah di pertengahan Juli kalau nggak salah di rumah yang lama, yang pemilik rumah kontrakan bilang rumahnya mau dipakai dan kami tidak boleh perpanjang kontrakan itu. Saya secara manusia agak bingung karena saya saat itu masih kerja, saya bingung kapan saya sempat cari rumah gitu loh. Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba ada orang yang ngajak bilang sama saya, Tiffany kita lihat ada rumah tuh, rumah subsidi pemerintah katanya, harganya murah. Tapi kalau kita apply sendiri itu susah sekali masuk karena itu banyak banget saingannya. Tiba-tiba bisa Tiffany lewat jalur khusus bayar katanya, 60 juta pasti dapat katanya gitu. Oh gitu ya, gampang sekali. Tapi Tiffany jangan bilang kalau Tiffany punya mobil katanya, karena itu memang untuk khusus buat orang-orang yang kurang mampu kan. Karena orang berpikir kalau punya mobil masa nggak punya rumah. Bapak Ibu perlu ketahui di catatan kecil, mobil pun saya dikasih sama Tuhan. Saya nggak beli Bapak Ibu, luar biasa Tuhan beri. Terus kami survei dulu ke rumah itu. Saya bilang kita lihat dulu, ketemu seorang satpam di sana. Ibu banyak ngomong lah, saya tanya-tanya. Terus dia juga bilang, Bu bisa jalur khusus Bu. Berapa Pak? 10 juta, lebih murah Bapak Ibu 10 juta ya nggak? Yang saya pilih yang ini dong, kalau lebih murah 10 juta. Tapi saya terus terang saya nggak mau bohong Bapak Ibu. Kami punya mobil Pak, gimana caranya? Mobilnya diganti nama, seolah-olah dijual. Nanti kalau Ibu udah dapat, Ibu balikin lagi. Aduh sebenarnya ribet juga. Tapi kami mau coba, kami hubungi siapa yang mau saya ganti nama? Anak nggak boleh, karena anak saya kan dua kerja. Terus saya cari saudara, ada yang mau bersedia loh bantu kami. Ya boleh pakai nama saya katanya. Terus kemudian saat kami berjalan, setelah itu kami pulang dan saat dalam perjalanan kami berpikir, suami saya bilang, Mam itu namanya itu suap nggak sih? Itu suap saya bilang. Jalur yang resmi adalah lewat aplikasi gitu. Itu suap dan itu berkenan nggak sih sama Tuhan? Itu dosa saya bilang. Kalau kita nggak sejahtera, jangan lakukan itu saya bilang. Jangan lakukan itu. Percayalah Tuhan punya banyak cara menolong kita. Dan kami ambil keputusan kami tidak mau ambil itu untuk rumah subsidi, dan itu juga buat saya kurang besar menurut saya karena rumah pemerintah, rumah yang kayak apartemen kecil gitu. Dan kami walaupun resikonya kami belum tahu kamu mau pindah kemana, tapi tiba-tiba kami ambil keputusan kami tidak mau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak jujur. Kami mau belajar hidup tidak menyimpang ke kanan ke kiri, taat melakukan perintah Tuhan apapun resikonya. Kami percaya Tuhan punya cara menolong kami. Amin. Pada suatu waktu suami saya bertemu dengan seseorang, kami tidak cerita gitu loh bahwa kami mau lagi perlu rumah, mau pindah rumah. Cuma lagi ngobrol-ngobrol gitu, dia lagi curhat, dia bilang pusing nih rumah gua berantakan kayak gini. Terus dia kan punya rumah beberapa, terus dia suami saya bilang,
kamu pindah aja ke rumah itu katanya. Nggak mau ya, gue malas lah pindah di situ, udah nyaman di rumah yang lama. Terus lo aja yang tinggal situ ya katanya gitu. Dia seorang dokter, dia praktek di bawah rumah itu, dari lantai 2, lantai 3. Terus dia tawarin, lo aja ya yang tinggal di situ, karena sebelumnya dikontrakin. Terus kemudian kami bertemu dengan dia dan kami bertanya, ini mau dikontrakin berapa? Gitu. Terus tiba-tiba dia sampaikan ini, ya nggak usah ya, dia bilang. Saya dan suami anak-anak sepakat, rumah ini kamu tinggalin aja, dia bilang, pakai lantai 2, lantai 3. Rumahnya besar banget Bapak Ibu Saudara. Sampai kalau nyapu tuh saya kewalahan juga sih capek. Dulu kecil ribut, sekarang besar. Nggak ribut sih, cuma lagi cerita ini. Sampai kewalahan, dia bersyukur, terus dia bilang, kok ya berita gembiranya ada gini. Ini Tuhan nyatakan kebesarannya, Tuhan genapi janjinya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terus dia sampaikan ini, kami sepakat sekeluarga pakai rumah ini dan kamu tidak usah bayar, pakai simpan uang kamu sampai kamu bisa beli rumah. Itu luar biasa, itu cara Tuhan menolong kami. Kami sudah pindah di rumah itu sekitar sebulan dari tanggal 22 Oktober. Sudah beres, kami sudah menempati rumah baru, kami bersyukur. Ternyata memang ada rencana Tuhan setelah kami angkat-angkat barang. Rumah kami yang di belakang itu di kamar gudang, kamar yang saya pakai untuk gudang, banyak rayapnya Bapak Ibu. Sampai lemari kami, satu lemari itu dari atas bawah rusak semua barang-barang kami, foto kami. Aduh Tuhan luar biasa, terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami keluar dari masalah yang rayap ini. Tuhan pindahkan kami ke tempat yang lebih baik. Itulah saksi yang saya sampaikan. Dan Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan sempurna buat saya, pasti buat Bapak Ibu semua. Amin. Sekian dan Thank you, Mom. Mari kita berdiri. Saya percaya bahwa Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia nggak punya anak tiri, tapi semua kita yang percaya kepada Dia, kita adalah anak. Amin. Ada pemeliharaan khusus dari Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita katakan, Bapakku yang baik. Bapa